Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM 2215050158. Di sini saya ingin menjelaskan terkait makalah tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan Terhadap Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Saya dari kelompok 8. Pada dasarnya, pendidikan Islam itu sendiri tidak terlepas dari sumber dasarnya, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran adalah pedoman untuk umat manusia dalam mencari kebenaran. Seseorang yang berakhlak mulia pasti melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Dia melaksanakan kewajiban kepada dirinya sendiri serta kewajiban kepada Tuhannya menjadi hak Tuhannya, kewajiban makhluk lain, dan kewajiban kepada sesama manusia. Salah satunya Al-Quran membicarakan tentang manusia yang senantiasa berakhlak mulia. Sebaliknya, jika manusia berakhlak buruk atau melakukan pelanggaran seperti melanggar norma-norma serta bergelimang terhadap keburukan, maka seharusnya seseorang itu taat kepada norma-norma dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ada. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka dia menempati posisi yang baik secara materi maupun secara bermasyarakat. Tapi bila sebaliknya, akan merasa terhina dan tersisih dalam masyarakat. Karena meminta izin adalah hukum syariat Islam, Al-Quran memerintahkan orang lain agar tidak masuk ke bilik orang lain tanpa izin dari mereka. Etika bertamu bisa membuat seseorang terhindar dari sifat buruk atau kesalahpahaman sesama manusia, dan bisa membuat seseorang bisa saling percaya, penuh kasih sayang, dan mempererat persaudaraan sesama umat manusia. Oleh karena itu, di sini saya ingin menjelaskan terkait surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang mana surah An-Nur adalah surat ke-24 dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surah An-Nur terdiri dari 64 ayat yang di dalamnya berisi tentang etika memasuki rumah orang lain dan juga ada pengetahuan lainnya. Terkhusus surah An-Nur ayat 7-29 mengkaji terhadap kebajikan, etika, dan sopan santun moral ketika ingin memasuki rumah orang lain. Jadi pokok masalah dari yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana sih ayatnya serta terjemahan surah An-Nur ayat 7-29 ini berkata, terus bagaimana penafsiran dari beberapa kitab tafsir terkait surah An-Nur ayat 7-29. Terus bagaimana kesimpulan penafsirannya dan bagaimana relasi ayat Al-Quran ini dengan pendidikan. Ayo kita lihat. Baik, saya akan membacakan surah An-Nur ayat 7-29 serta terjemahan ayatnya pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Terjemahan perkataannya itu, ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang mereka beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk, buyutan, rumah-rumah, ghayra buyutikum, selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pengajarannya. Ayat 28, fa'illam tajidu, maka jika kalian tidak mendapati fiha, di dalamnya, ahadan, seorang pun, fala tadkhuluha, maka jangan memasuki rumah itu, hatta yu'dana, sehingga diberi izin, lakum wa ilkila, untuk kalian, dan jika dikatakan lakum marji'u farji'u, kembalilah kalian, maka kalian kembalilah, huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui. Ayat 29, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, tadkhulu, untuk kalian memasuki, buyutan, rumah-rumah singgah, ghayra maskunah, yang di dalamnya tanpa penghuni, fiha mata'ul lakum, di dalamnya ada manfaat bagi kalian, wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun, wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma tubaduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran Quran surah An-Nur ayat 27-29 dari beberapa penafsiran kitab tafsir. Yang pertama yaitu dari penafsiran Ibnu Katsir. Menurut beliau, ini merupakan adab syar'i yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu adab meminta izin. Allah memerintahkan mereka agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin. Lalu mengucapkan salam, hendaklah ia meminta izin sebanyak 3 kali. Apabila tidak diizinkan, hendaklah ia kembali seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahih, bahwa ketika Abu Musa meminta izin kepada Umar untuk memasuki rumahnya sebanyak 3 kali, namun tidak ada jawaban, maka ia pun kembali. Kemudian Umar berkata, bukankah itu tadi adalah suara Abdullah bin Qais meminta izin? Berilah ya izin. Mereka pun mencari, lalu mendapatinya telah pergi. Kemudian ketika ia datang, setelah itu Umar bertanya, apa yang menyebabkan kamu kembali? Abu Musa menjawab, aku telah meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diberi izin. Sedang aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin, maka kembalilah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum." Yang demikian itu lebih baik bagimu, yakni meminta izin lebih baik bagimu bagi kedua belah pihak, bagi yang meminta izin dan bagi tuan rumah. Firman Allah itu la'allakum tadhakkarun, agar kamu selalu ingat. Habis itu ada firman Allah, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana. Jika kamu tidak menemui seorang pun dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, karena hal itu dapat menyebabkan ia menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Jika si tuan rumah menghendaki, ia bebas memilih antara memberinya izin atau tidak. Firman Allah yaitu qila lakum marji'u
farji'u wa azka lakum. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, jika ia menolakmu sebelum meminta izin ataupun sesudahnya, maka farji'u wa azka lakum, hendaklah kamu kembali, itu lebih bersih bagimu. Firman Allah Ta'ala itu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berkenaan dengan ayat ini, Sa'id bin Jubair mengatakan, janganlah kamu berdiri di depan pintu rumah orang lain. Selanjutnya firman Allah, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunah. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Ayat ini lebih khusus daripada ayat sebelumnya. Intinya, diperbolehkan untuk memasuki rumah yang tidak didiami oleh seorang pun, dan ia ada keperluan di dalamnya tanpa harus meminta izin, maka diperbolehkan masuk, maka cukuplah baginya untuk masuk. Ibnu Jurayj berkata, Abdullah bin Abbas berkata, firman Allah itu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Telah dimansuhkan atau dikecualikan dengan firman Allah, laisa 'alaikum junahun tadkhulu buyutan ghairu maskuna fiha mata'ul lakum. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang dalamnya ada keperluanmu. Selanjutnya ada penafsiran At-Tabari. Takwil firman Allah dari ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu maskunah hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi takwil dari ayat ini menurut tafsir At-Tabari ialah, wahai orang-orang beriman, janganlah masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian mengucapkan salam dan meminta izin kepada pemiliknya, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Ayat ini merupakan muqaddam yang bermakna takhir, karena yang dimaksud adalah hatta tusallimu wa tasta'zinu, dan demikian sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Selanjutnya ada firman-Nya, yaitu dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu. Maksudnya adalah permintaan izinmu serta ucapan salammu kepada penghuni rumah yang akan kalian masuki adalah lebih baik bagimu, karena kalian tidak tahu jika kalian masuk ke dalam rumah tanpa seizin, apa yang akan kalian lihat, apa yang akan kalian temukan. Mungkin hal yang tidak menyenangkan atau menyesatkan kalian yang akan kalian lihat kalau kalian memasuki rumah itu tanpa izin. Tetapi jika kamu masuk dengan meminta izin, maka kalian akan terhindar dari mendapatkan sesuatu yang kalian benci, dan dengan perbuatan itu pula kalian telah menunaikan hak yang Allah bebankan atas kalian dalam hal perizinan dan mengucapkan salam. Selanjutnya ada firman-Nya, yaitu firman Allah SWT, la'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat. Maksudnya adalah agar dengan perbuatan itu kalian selalu ingat bahwa Allah bersama kalian, dan kalian juga mengingat hal-hal yang telah ditetapkan kepada kalian sehingga kalian menaatinya. Selanjutnya takwil firman ayat ke-28 itu, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali, itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat yang tadi saya bacakan adalah, jika kalian tidak mendapatkan seseorang berada di dalam rumahnya, di dalam rumah yang hendak kalian masuki,
yang menuntut adanya perizinan untuk masuk ke dalamnya, maka janganlah kalian masuk, karena rumah itu bukan milik kalian, sehingga tidak diperbolehkan bagi kalian untuk masuk tanpa seizin pemiliknya. Namun jika diizinkan, kalian boleh masuk ke dalamnya. Selanjutnya ada takwil firman Allah surat An-Nur ayat 29. Takwil firman Allah ayat ke-29 itu laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan atau tidak didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksud ayat yang saya bacakan tadi ialah Allah telah berfirman, wahai manusia, tidak apa atau tidak ada dosa bagimu jika kamu memasuki rumah yang tidak ada penghuni tanpa seizin, tanpa ada izin. Mereka ada yang berselisih pendapat tentang makna al-buyut dalam firman Allah tersebut, sebagaimana berpendapat bahwa itu merupakan tempat penginapan atau rumah-rumah yang dikenal tidak berpenghuni dan yang dibangun di jalan-jalan khususnya untuk musafir atau ibnu sabil. Yang ketiga ada penafsiran dari Sayyid Qutb. Al-Quran menggambarkan tentang izin, tentang meminta izin dengan kata istinas yang mengisyaratkan adanya kelembutan dalam meminta izin dan kelembutan cara mengetuk pintu, sehingga perasaan penghuni rumah itu merasa tenang dan terhibur dengannya, dan mereka dapat bersiap-siap untuk menyambut kita sebagai tamu yang ingin meminta izin, yang merupakan ungkapan yang sangat sensitif dan halus untuk memelihara kondisi jiwa dan menghormati situasi orang-orang yang ada dalam rumah. Itu kondisi darurat yang tidak seharusnya para penghuni perlihatkan kepada tamunya, sehingga penghuni rumah tidak merasa tertekan karena di hadapan para tamu yang mengetuk pintu rumah baik malam maupun siang hari. Terus menurut Sayyid Qutb, jika penghuninya ada di dalam rumah, maka meminta izin belum cukup untuk membolehkan seseorang masuk ke dalamnya, karena minta izin hanya permohonan yang bila tidak diizinkan oleh penghuni rumah tetap tidak boleh masuk juga. Pada kondisi demikian harus kembali lagi tanpa penantian sedikit pun. Kembalilah tanpa harus merasa dongkol, karena kembali itu lebih suci bagi kalian. Pasalnya manusia memiliki rahasia dan uzurnya masing-masing. Mereka harus diberi kebebasan menentukan sendiri kadar kondisi dan keadaan mereka sendiri setiap waktu. Dialah yang maha mengetahui tentang rahasia-rahasia hati, dorongan-dorongan yang dibuat-buatnya. Sedangkan tempat-tempat umum seperti hotel, losmen, dan tempat-tempat yang khusus disewakan kepada tamu-tamu yang terpisah dari rumah tinggal, maka tidak salahnya masuk ke dalamnya tanpa izin. Selanjutnya adalah kesimpulan penafsiran Quran surat An-Nur ayat 27-29. Adapun dari 3 uraian penafsiran tadi, saya menyimpulkan Al-Quran mengajarkan kita adab meminta izin, serta Allah memerintahkan mereka agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin, lalu mengucapkan salam, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nah, seperti itulah meminta izin yang baik. Meminta izin ini dengan kata istiqnas mengisyaratkan kepada kita para tamu untuk adanya kelembutan dalam meminta izin dan kelembutan cara mengetuk pintu, sehingga tuan rumah atau penghuni rumah merasa tenang dan terhibur dengannya, dan mereka bersiap-siap untuk menyambut kita. Jika kalian tidak mendapatkan seseorang berada di dalam rumah yang hendak kalian masuki, yang menurut adanya perizinan yang menuntut kita untuk meminta izin di dalam sebelum memasuki rumahnya, hendaknya kalian jangan memasuki rumah itu.
sehingga tidak dibolehkan bagi kalian untuk masuk tanpa izin pemiliknya. Namun jika diizinkan, barulah kalian boleh masuk. Terus tidak ada dosa atas kalian untuk memasuki rumah yang tidak didiami. Maksudnya bolehnya masuk ke dalam rumah yang tidak didiami oleh seorang pun, seperti kayak hotel atau rumah-rumah yang disediakan di tepi jalan. Selanjutnya ialah relasi pendidikan dengan Quran Surat An-Nur ayat 7 sampai 29 ini. Berdasarkan penafsiran para mufassir yang tadi saya paparkan, kita bisa mengambil apa hubungan ayat Al-Quran ini dengan pendidikan. Di sini saya mengambil terdapat banyak relasi pendidikan itu ada nilai pendidikan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri. Setiap orang pasti membutuhkan orang lain, baik untuk kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun kepentingan bersama. Jadi untuk kelancaran dan ketentraman dalam melakukan interaksi antar manusia, Islam memberikan aturan yang lengkap tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap dan berperilaku sehari-harinya. Ketika bertamu ini adalah menyambut atau memiliki peranan yang penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya ada nilai pendidikan akhlak. Dalamnya ada adab bertamu. Kita diajarkan bagaimana adab bertamu sesuai syariat Islam, baik kepada sesama muslim maupun non muslim. Setiap kita mempunyai kewajiban untuk memuliakan dan menghormati tamu, menggunakan cara yang sesuai dengan menghormati satu sama lain. Dan kita pun juga diajarkan untuk adab bertamu ke rumah orang lain. Selanjutnya ada yang kedua, meminta izin. Kita diajarkan bermoral, menjaga moral, dan meminta izin. Jangan asal-asal masuk ke dalam rumah orang, karena belum tentu nanti kita masuk ke dalam rumah orang itu kita melihat auratnya atau sesuatu yang kita benci dari rumah itu. Juga diajarkan jangan menguping. Makanya diajarkan dalam Quran Surat An-Nur ini, sebelum memasuki rumah orang itu kita meminta izin dengan mengetuk pintu, mengucapkan salam. Jadi jangan berdiri depan pintu rumah orang itu, berdirilah di samping pintu rumah orang itu, dan jangan menguping, karena menguping itu bisa membocorkan rahasia orang. Entah apa yang bakal kita dengar dengan menguping itu. Jadi Quran Surat An-Nur ini melarang kita untuk jangan menguping pembicaraan orang yang dalam rumah. Jadi dari semua yang saya paparkan itu, intinya Quran Surat An-Nur ayat 7 sampai 29 ini mengajarkan kita pentingnya untuk beretika, menjaga moral kita dalam bertamu, dalam menyambut tamu, dalam meminta izin, dan yang lain-lain. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita pahami semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.